Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin sebuah film yang baru aja tayang di bioskop kemarin ini. Dan ini langsung gue review, soalnya gue emang udah sangat nungguin ini film dari jauh-jauh hari. Daripada saat pertama film ini di-announce, gue langsung terpikat gitu sama konsepnya yang buat gue tuh unik banget, menarik banget. Yaitu ada sebuah film yang judulnya sangat simple, Here, di sini, yang dibikin sama sutradara Robert Zemeckis. Dan ini juga dijual sebagai reuni orang-orang Forrest Gump ya. Soalnya Robert Zemeckis sebagai sutradara, terus ada Tom Hanks, Robin Wright yang juga jadi aktor-aktornya. Ini mereka untuk pertama kalinya kolaborasi lagi, bareng lagi sejak Forrest Gump. Forrest Gump itu 30 tahun lalu. Jadi setelah 3 dekade akhirnya mereka balik lagi. Gue tungguin banget ini film. Bahkan waktu itu gue sampai bikin trailer reactionnya ya. Padahal ini drama loh. Biasanya kan gue reaction tuh ya trailer-trailer yang bisa dijual gitu, di clickbaitin kayak misalkan horor lah, thriller. Itu drama, karena gue sangat nungguin. Penasaran banget sama filmnya. Kenapa? Soalnya dia itu sepanjang film cuman pakai satu angle, kayak gini nih, kayak video gue nih, satu angle kamera yang itu still. Gue penasaran anjir, ini gimana nanti durasi hampir 2 jam kamera sama sekali gak bergerak. Kalau one take gitu udah biasa lah ya, one take atau yang dipalsukan seolah-olah one take itu udah biasa. Nah ini tapi cuma satu angle, satu kamera still yang gak bergerak. Itu menarik banget, apalagi setelah gue tuh ngeliat trailernya dan tahu oh ternyata Zemeckis tuh ngelakuin ini untuk apa, tuh gue makin tertarik. Dia tuh kayak berusaha menggambarkan ini loh. Jadi kehidupan kita nih manusia kan ada yang namanya hidup dan mati. Orang pergi, orang datang. Itu terus terjadi. Tapi yang gak pernah berubah adalah tempat. Ya tempatnya mungkin bisa berubah ya, jadi rumah, jadi lahan kosong, jadi toko, jadi mall. Tapi titik di tempat itu kan selalu ada di sana. Dan titik itu nantinya jadi semacam saksi bisu lah dari perubahan-perubahan yang ada di kehidupan manusia, evolusi di teknologi dan segala macam. Dan gue sangat tertarik sama konsep itu karena jujur gue ini orang yang gampang banget meromantisasi hal-hal kayak kenangan gitu. Jadi kalau misalkan dulu gue pernah stay di sebuah kos-kosan gitu, terus gue pergi udah bertahun-tahun, gue balik lagi ke situ, tempatnya mungkin udah beda. Tempatnya udah berubah, yang tinggal di situ berubah, mungkin udah dipugar bangunannya. Tapi kalau gue berada di situ, gue akan mengingat-ingat zaman dulu. Oh itu di titik itulah, misal dulu gue tidur atau dulu gue ngopi sore-sore. Nah gue sering ngelakuin itu. Gue orang yang gampang meromantisasi kenangan-kenangan kayak gitu. Dan gue tahu gak semua orang tuh bisa relate sama romantisasi kayak gitu ya. Banyak juga yang lebih logis pemikirannya, yang kayak ya udah sih kenapa, gak ada yang spesial, tempat itu emang selalu berubah, orang datang dan pergi, that's it. Mungkin gue lebay kali, tapi fakta bahwa Robert Zemeckis juga punya pemikiran yang sama ya bikin gue ngerasa oh gue gak lebay sendirian. Karena gue dulu jujur nih sempet kepikiran, dulu banget nih intermezzo bentar nih, curhat sih lebih tepatnya. Dulu gue sempet kepikiran tuh pada saat masih sering bikin film-film pendek, gue pengen bikin film settingnya itu lebaran dan konsepnya itu sama, kameranya satu, still di sudut yang sama. Dan itu gue pakai untuk menangkap lebaran dari tahun ke tahun. Karena gue tuh ngerasa lebaran tuh dulu tuh rame banget, terus makin kesini kok makin sepi ya. Tapi pada saat rame dulu tuh indah banget buat gue. Nah gue pengen menangkap itu, menangkap perubahan waktu itulah. Jadi kayak di awal tuh mungkin rame, orang pada ngumpul, happy, bercengkrama. Terus di lebaran berikutnya mulai berkurang satu persatu, ada yang meninggal atau ada yang lahir tuh, ada anak baru, bayi, nambah lagi anggota keluarganya. Terus makin berkurang, makin kesini, tadinya tuh hangat, ada yang berantem, ada yang bertengkar. Gue sempet pengen menangkap itu di film pendek, cuman kayak gimana caranya, anjir ribet banget. Nah Robert Zemeckis menjawab pertanyaan gue dan keinginan gue itu. Jadi intinya di sini tuh kayak yang tadi gue udah bilang ya, kita diajak untuk melihat satu titik dan gimana titik itu, lokasi itu berevolusi seiring dengan perubahan waktu. Awalnya dia itu sepetak tanah kosong di era dinosaurus, terus kemudian berubah jadi tempat tinggal manusia dari beragam era, pernah jadi tempat tinggal suku Indian, terus pernah juga jadi rumah seorang pilot di era pandemi influenza, jadi rumah seorang penemu, sampai akhirnya jadi rumah bagi karakter utamanya, yaitu keluarga Yang. Jadi span waktunya tuh emang panjang banget, dari era dinosaurus sampai era sekarang tuh habis pandemi nanti ada. Panjang banget, berapa juta tahun gitu. Mungkin ini adalah film dengan time span paling panjang
sejak The Tree of Life. Kalau Tree of Life mah itu panjang banget anjir, dari pada saat dunia itu belum tercipta, alam semesta belum ada, sampai kemudian masuk ke akhirat tuh udah gak bisa ditandingin lagi. Jadi keluarga Yang itu awalnya cuma terdiri dari 2 orang, Al Yang sama Rose Yang. Mereka pasangan suami istri muda yang baru ngebeli rumah itu setelah Perang Dunia II. Dan di sana mereka berdua itu melewati banyak masa sulit sembari membesarkan ketiga anak mereka. Dan salah satu anaknya, lebih tepatnya si anak sulung itu namanya Richard. Nah ini yang diperanin sama Tom Hanks. Dia itu adalah anak sulung yang nantinya bakal menikah sama Margaret yang diperanin Robin Wright. Dan mereka berdua juga tinggal di rumah itu. Ya intinya di lokasi ini, di sudut yang jadi rumah keluarga Yang ini, kita bakalan ngelihat dinamika kehidupan, ya kelahiran, kematian, terus gimana budaya itu berubah. Dari yang tadinya si Al itu ngerasa istri itu ya udah jadi istri aja, di dapur aja, nggak usah kerja, ngapain lu jadi pengen jadi pustakawan. Istrinya kan pengen jadi pustakawan dulu. Sampai kemudian budaya itu berkembang ke si Richard, ya Richard itu nggak mempermasalahkan kalau si Margaret itu kerja. Terus di saat bersamaan tuh teknologi juga berkembang. Nah itu berubah terus, sama ada harapan yang tumbuh tapi juga ada impian yang kandas. Ya intinya kayak gitulah. Hal-hal seperti itu, hal-hal yang kalau diomongin sekilas tuh kayak terdengar membosankan karena well that's life, tapi sebenarnya itu bermakna banget. Dan hal-hal itu selalu terjadi di semua era ya. Karena kan yang kita lihat nggak cuman kehidupan keluarga Yang tuh, kita juga ngelihat dulu kehidupan para suku Indian. Terus kita ngelihat kehidupan si penemu tadi yang gue sebut, yang hidup sebelum era Perang Dunia. Di semua era, hal-hal yang tadi gue sebutin tuh selalu terjadi. Ada yang lahir, ada yang mati, ada harapan yang muncul, ada harapan yang hilang, itu selalu terjadi. Ya era itu emang selalu berubah, tapi tetap dalam kehidupan tuh ada beberapa hal yang gak pernah berubah. Dan gue rasa eksperimennya Zemeckis itu emang tepat. Buat nge-capture hal-hal itu, pemakaian kamera still emang lebih efektif. Karena kita jadi bener-bener ngerasain kalau oh iya, kita jadi tahu, jadi bisa ngebedain apa aja yang berubah, apa aja yang tetap sama dari dulu sampai sekarang. Nah tapi eksperimen yang dia lakuin bukan cuma itu ternyata. Dan ini gue baru tahu setelah nonton, karena di trailer itu nggak ditampilin sama sekali. Walaupun udah di-tease sebenarnya ya, di posternya itu udah di-tease. Jadi si Zemeckis itu juga eksperimen dalam hal editing. Editingnya tuh nggak konvensional, nggak yang ya udah sebatas adegannya tuh berubah dari era yang satu ke era yang lain, nggak. Jadi Zemeckis itu pakai transisi semacam kolase. Agak susah buat ngejelasin itu kalau lu nggak lihat sendiri, tapi contohnya tuh kelihatan di poster. Nah lu lihat deh posternya kan numpuk-numpuk ya itu ya, antara si karakternya pada saat masih muda, pada saat dah tua. Nah kayak gitu tuh editingnya kurang lebih. Ini contoh nih, kita lagi ngelihat era dimana si Richard itu remaja, terus kemudian di satu sudut ada kotak frame gitu muncul, nongol tuh kotak frame di sudut gini misalkan. Nah terus di situ eranya berubah, misal berubah jadi era zaman Indian. Intinya itu dipakai biar Zemeckis bisa munculin lebih dari satu era di saat bersamaan tanpa harus kamera dia bergerak. Dan harus gue akuin, kadang pilihan itu bisa munculin pemandangan adegan yang unik. Misal pas pernikahannya Richard dan Margaret itu diiringin lagu The Beatles yang lagi perform di TV. Lu tonton nanti lu pasti akan paham yang gue maksud. Atau pada saat, nah ini yang gue suka banget juga nih, pada saat si Zemeckis itu kayak melahirkan ide baru buat mengemas adegan mimpi. Gue belum pernah ngeliat adegan mimpi yang seunik itu di film. Simple banget, pendek banget, tapi itu cerdas. Itu kayak bener-bener bisa menggambarkan, oh orang mimpi ya kayak gitu. Banyak adegan-adegan unik yang bisa dimunculin dari eksperimennya Zemeckis. Tapi efek negatifnya juga banyak sayangnya. Soalnya gini, pada saat editing ala kolase itu dicombine sama storytelling yang non-linear, yang lompat-lompat dari satu era ke era lain, bisa lompat dengan cepet, gue jadi ngerasa aliran waktunya, the flow of time-nya itu terganggu banget. Padahal sebenarnya kan Here itu dibikin sama Zemeckis biar penonton, biar kita itu bisa meresapi itu, ngerasain gimana sih waktu itu mengalir. Tapi dengan editing yang kayak gitu, dengan penceritaan yang lompat-lompat dengan cepet banget, jadinya alirannya gak enak. Ya presentasinya enak buat dilihat, tapi jadi susah buat gue ngerasain sesuatu. Dan ceritanya yang lompat-lompat, terus ngasih varian yang beda dari satu masa ke masa yang lain, itu emang bikin alurnya jadi gak kerasa ngebosenin, karena berubah-berubah terus, gak monoton. Tapi karena perubahannya terlalu cepat,
cepet, jadi capek. Tidak membosankan tapi melelahkan lah gampangnya gitu. Gue paham sih Zemeckis pakai tempo cepat itu karena dia pengen menyimbolkan time flies. Karena kan karakternya sering tuh ngomong, wah time flies ya, gak kerasa dulu si anak kita tuh masih SMA, masih kuliah, sekarang udah kerja. Nah Zemeckis pengen menyimbolkan itu, makanya penceritaannya tuh liar, lompat-lompat, temponya cepat. Betul, itu bener. Tapi di saat bersamaan gue jadi gak punya kesempatan buat meresapi momen ya. Padahal Zemeckis itu bikin Here kan untuk ngajak penonton memahami gimana momen-momen yang kecil itu sebenarnya spesial banget. Tapi kalau gue gak dikasih kesempatan untuk meresapi momen itu, gimana gue bisa paham kenapa momen-momen itu spesial. Jadi ya intinya eksperimennya tidak selalu berhasil lah. Tapi wajar buat gue, namanya juga eksperimen coy. Eksperimen kan dicoba untuk mengetahui sesuatu, buat ngetes nih apakah cara ini efektif atau enggak, cocok atau enggak, berhasil atau enggak. Gue tetap ngerasa keberaniannya Zemeckis tuh patut dipuji. Apalagi gue ngelihat directing Zemeckis di sini sebenarnya bagus. Satu yang gue suka adalah gini, kameranya kan still. Buat banyak sutradara yang nggak jago itu adalah sebuah keterbatasan gitu, karena waduh ini gimana nih gue nampilin adegannya nih, cuman ada satu frame doang gimana. Nah Zemeckis nggak kelihatan terbatasi sama itu. Daripada sutradara film di sini dia tuh lebih kayak sutradara teater, cuman satu nggak gerak, propertinya sama, aktornya juga di situ-situ terus, ngaturnya pinter nih, blockingnya mesti gimana, karakternya mesti ditempatin di mana nih, di depan kah, di belakang kah, madep kemana, itu pinter banget kayak sutradara teater. Dan variatif juga, nggak gitu-gitu doang. Misal contoh nih, ini hal kecil banget sebenarnya, tapi contohnya itu kembali lagi ke adegan pernikahannya Richard sama Margaret. Biasanya blocking yang dipakai itu normalnya kan ya udah kayak gini ya, ada karakter yang di depan, ada karakter yang di belakang. Nah pada saat adegan pernikahan itu blockingnya itu agak miring, agak nyerong. Nah itu blocking teater banget. Zemeckis tuh tahu gimana supaya apa yang kelihatan di kamera itu nggak monoton dan tetap kelihatan jelas. Karena kan teater kayak gitu, jangan sampai penonton itu ketutupan. Jangan sampai penonton nggak bisa ngelihat hal atau orang yang lagi jadi fokus di suatu adegan. Adegan pernikahan itu nge-capture spirit dari teater itu. Kalau aktornya ya sudahlah, tidak perlu dibicarakan lebih jauh. Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany, semuanya bagus. Well, teknologi di agingnya yang dipakai buat mudain Tom Hanks sama Robin Wright emang nggak selalu meyakinkan sih. Kadang tuh kayak komputer banget. Terus make upnya yang dipakai buat nuain juga nggak selalu bagus. Tapi semua itu ketutupan sama actingnya. Beneran bagus actingnya. Tom Hanks sih terutama sih, dia tuh bisa gini loh, secara gradual, secara bertahap itu ngubah gestur karakternya. Karena kan dia harus memerankan si Richard dari zaman dia remaja tuh, dari zaman dia remaja sampai tua. Dan gesturnya berubah terus, dari remaja yang agak-agak awkward gitu kan, sampai kemudian dia berubah jadi orang tua yang capek. Itu bagus banget. Tapi sebenarnya agak nggak tepat sih kalau gue bilang Here ini 100% kameranya nggak move. Nanti ada, gue nggak akan reveal momennya di mana, tapi nanti ada tuh momen di mana Here akhirnya kameranya gerak dan itu tepat banget timingnya. Emang di situ sudah seharusnya kamera itu bergerak. Seolah Zemeckis tahu ini zaman udah maju, teknologi udah maju, filmmaking udah lebih gampang, orang-orang tuh jadi kayak mubazir memakai teknologi. Kamera digerakin dengan asal. Nah di sini dia nggak. Di sini dia tahu kalau kamera itu bergerak harus dipikirin banget, harus ada maksudnya, harus efektif dipakainya, nggak bisa asal gerak gitu mubazir jadinya. Nah di sini pada saat akhirnya kameranya gerak, itu hati gue ikut tergerak. Kurang lebih seperti itulah. Apakah gue sebut Here ini berhasil? Nggak 100%. Apakah gue kecewa? Iya, karena ini salah satu film yang paling gue tunggu tahun ini. Nggak selalu berhasil eksperimennya. Tapi apakah ini jelek? Jelas enggak. Dan tetap ada banyak momen yang lumayan menyentuh, terutama endingnya. Itu gue nangis sih di ending sih. Jadi ya untuk Here gue kasih skor 6,5 dari 10. Masih sangat layak, sungguh layak. Walaupun angkanya skor yang gue kasih nggak tinggi-tinggi amat, ini tetap ngasih experience yang unik. Jadi silakan lu tonton di bioskop lah. Dan buat yang udah nonton silakan juga bagiin review lu di kolom komentar. Oke. And as always, gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa lewat berbagai cara, ada Super Thanks, Saweria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang telah tersedia. And thank you so much buat teman-teman yang masih join sampai hari ini, terutama beliau-beliau ini ya dari tier Besti dan La Familia. Tier Sobat juga terima kasih walaupun tidak ditampilkan nama dan wajahnya seperti mereka. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.